Apakah kekuasaan itu harus selalu dicapai dengan manipulasi dan tipu daya? Buku 48 Hukum Kekuasaan sering dikritik sebagai panduan manipulasi, penuh tipu daya dan permainan kotor. Emang iya? Suka tidak suka, dunia ini memang penuh trik dan manipulasi untuk mencapai kekuasaan atau pengaruh sosial. Di kantor, di lingkungan pertemanan, bahkan di media sosial. Setiap interaksi selalu punya unsur tarik ulur pengaruh. Nah masalahnya, jika kamu seorang introvert atau orang yang baik, tantangannya menjadi 2 kali lipat lebih berat. Tantangan untuk punya pengaruh tanpa mengorbankan prinsip. Hari ini kita akan membahas 5 hukum kekuasaan yang cocok untuk seorang introvert dan orang yang baik. Bukan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk melindungi diri dan meraih pengaruh dengan cara yang autentik. Emang iya? Ayo kita bahas. Kita mulai dari fakta yang jarang dibahas. Mungkin kamu sudah pernah dengar, buku ini pernah dilarang di beberapa penjara Amerika Serikat. Bukan karena terlalu vulgar, tapi karena dianggap terlalu efektif mengajarkan permainan kekuasaan. Narapidana di sana memakai buku ini sebagai panduan untuk bertahan hidup, bahkan mendominasi dalam lingkungan yang keras dan tanpa kompromi. Tapi ternyata lingkup pengaruh buku ini lebih luas dari itu. Mulai dari pengusaha yang menggunakannya untuk taktik negosiasi, kemudian politisi yang memanfaatkannya untuk strategi dominasi, sampai selebriti yang memakainya untuk menjaga pengaruh dan sebagainya. Terus kenapa buku ini banyak banget dikritik? Pertama, buku ini sering dianggap mengajarkan manipulasi sebagai norma. Yang kedua, mengabaikan etika. Yang ketiga, berpotensi merusak relasi jika dipraktekkan secara buta. Robert Greene sendiri tidak bermaksud menjadikan pembaca sebagai manipulator. Dia hanya menelanjangi realita dunia yang jarang dilihat oleh orang-orang. Dan justru, buku ini adalah peta peringatan untuk kita yang sering jadi korban tanpa sadar. Karena dunia sudah penuh dengan permainan kekuasaan yang kotor, jika kamu tidak paham aturannya, kamu akan jadi korban. Sekarang kita masuk ke bab 2 untuk membahas 5 hukum kekuasaan yang cocok dan bisa menjadi senjata rahasia untuk orang yang baik dan introvert. Bukan untuk menindas, tapi agar tidak lagi menjadi pihak yang dieksploitasi. Kalau kamu masih bertahan sampai titik ini, aku berasumsi bahwa kamu adalah tipe orang yang introvert dan good people. Introvert artinya energi sosialnya terbatas, dan good people artinya nilai moralnya tinggi dan sebagainya. Sekarang kita mulai. Ini dia 5 hukum kekuasaan yang cocok untukmu. Pertama, hukum keempat, bicara lebih sedikit dari yang diperlukan. Banyak orang yang menilai bahwa hukum ini terkesan manipulatif karena tidak transparan dan seperti menyembunyikan informasi, main aman, bikin bingung, bahkan kadang memanfaatkan celah ketidaktahuan orang lain. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau kamu seorang introvert dan kamu adalah orang yang baik, nggak suka cari ribut, hukum ini justru bisa jadi pelindung sekaligus kekuatan. Karena saat kamu nggak banyak bicara, artinya kamu ngasih ruang yang lebih luas buat orang lain berbicara. Secara komunikasi, ini justru sangat penting. Lawan bicara akan merasa sangat dihargai. Memberi kesempatan orang lain bersinar, berbicara tentang apa yang mereka sukai, itu akan membuatmu lebih dihormati. Ketiga, di dunia yang sangat bising ini, diam bisa menjadi bentuk dominasi. Semua orang pengen ngomong, tapi ketika kamu tenang, hadir secukupnya, lalu bicara pada momen yang tepat, orang akan lebih memperhatikan, dan itu membangun otoritas. Kamu nggak harus teriak untuk didengar, kamu cukup perlu tahu kapan waktunya untuk berbicara. Yang kedua, hukum ke-9, menang lewat tindakan, bukan perdebatan. Di lapangan, hukum ini sering disalahpahami karena kesannya kayak kita nggak mau berdialog, anti kritik, atau terlalu egois buat dengar pendapat orang lain. Tapi sebenarnya, kalau kamu memahami dengan cara yang dewasa, hukum ini justru bisa menjadi penyelamatmu. Tahu nggak kenapa? Pertama, karena debat itu cuma buang-buang energi. Apalagi sekarang banyak orang berdebat bukan untuk mencari kebenaran atau solusi. Mereka cuma pengen menang, supaya terlihat pintar, terlihat lebih baik darimu, dan sebagainya. Kamu pasti ngerti rasanya, betapa capeknya menghadapi perdebatan yang gak produktif. Alasan yang kedua, tindakan itu berbicara lebih keras dibanding kata-kata. Daripada kamu capek-capek menjelaskan, membela diri, dan tetap nggak didengar, mending kamu tunjukkan lewat hasilnya. Biarkan apa yang kamu lakukan menjadi bukti. Orang boleh meragukan kata-katamu, tapi mereka nggak akan bisa membantah kenyataan yang kamu tunjukkan.
Kemudian, ini adalah cara yang paling damai dan elegan untuk menang. Seorang introvert biasanya nggak nyaman dengan konfrontasi terbuka. Orang yang baik juga sering ngerasa nggak enak kalau harus melawan. Nah, lewat hukum ini, kamu tetap bisa menang tanpa merusak hubungan, tanpa terjebak dalam drama, dan nggak harus kehilangan prinsipmu. Tunjukkan hasil, buktikan lewat tindakan, dan biarkan keheninganmu bicara lebih keras dari argumen siapapun. Yang ketiga, hukum ke-10. Hindari orang yang tidak bahagia dan sial. Kedengarannya hukum ini kejam ya, apalagi buat kamu yang good people, yang nalurinya selalu ingin menolong, pengen membantu orang lain, dan nggak tega lihat orang lain terpuruk. Tapi justru karena kamu baik, kamu harus berhati-hati. Begitu juga buat kamu yang introvert, karena energimu terbatas, kamu harus paham bahwa lingkungan itu punya pengaruh yang sangat besar. Robert Greene menyamakan emosi negatif, kesialan, dan kehancuran pribadi seperti penyakit menular. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita manusia, kita bisa kebawa arus tanpa sadar. Kamu tahu nggak, kadang orang-orang yang penuh masalah itu nggak benar-benar butuh solusi. Mereka cuma butuh tempat untuk menumpahkan bebannya, tanpa ada niat untuk berubah sama sekali. Dan kalau kamu terlalu dekat, kamu bisa ikut lelah, ikut jatuh, bahkan kehilangan arahmu sendiri. Menjaga jarak dari orang yang terus-menerus membawa awan gelap itu bukan bentuk pengkhianatan, itu bentuk cinta pada dirimu sendiri. Kemudian hukum ke-16, gunakan ketidakhadiran untuk meningkatkan rasa hormat. Banyak orang yang berpikir supaya dihargai kita harus selalu ada, selalu hadir, selalu bisa dihubungi, selalu ikut semua hal, padahal nggak kayak gitu. Justru kalau kamu terlalu sering muncul, orang bisa mulai menganggap kamu biasa aja. Kehadiranmu jadi kayak latar belakang, ada tapi nggak benar-benar terlihat. Kata Greene, terlalu sering hadir bisa menurunkan nilai kita di mata orang lain. Tapi saat kamu sengaja menghilang sejenak, justru itu bisa membangun rasa kehilangan, memicu kerinduan, dan diam-diam memperkuat posisimu. Ketidakhadiran yang bijak bisa membangun kesan yang lebih dalam. Ketika seseorang yang tenang dan jarang muncul tiba-tiba hadir, dia akan terasa lebih berkesan. Dan ini cocok banget buat kamu yang nggak suka spotlight, tapi tetap ingin punya pengaruh. Sekarang kita masuk ke hukum ke-36. Abaikan yang nggak bisa kamu miliki. Hukum ke-36 ini sangat penting untuk menjaga dirimu. Rendahkan hal-hal yang tidak bisa kamu miliki. Karena mengabaikannya adalah bentuk balas dendam yang terbaik. Mungkin kedengarannya hukum ini nggak jujur dan munafik, tapi coba dengarkan dulu pelan-pelan. Kalau kamu terlalu menginginkan sesuatu yang jelas-jelas di luar jangkauanmu, kamu justru terlihat sangat lemah. Kamu menunjukkan dengan gamblang bahwa hal itu punya kuasa atas dirimu. Sekarang gini, kalau kamu membalas hinaan dengan emosi, kemudian meratapi kehilangan, dan mengejar hal yang nggak bisa kamu gapai, kamu sebenarnya sedang membuang energimu dan menjatuhkan harga dirimu. Makanya Greene bilang, abaikan, rendahkan, dan lepaskan. Bukan karena kamu pura-pura kuat, tapi karena kamu cukup bijak untuk tahu kapan harus berhenti. Tapi ini bukan soal menyangkal perasaan, ini soal mengelola energi. Mengakui bahwa tidak semua hal layak kamu kejar, dan tidak semua orang pantas untuk kamu respon. Hukum ini tuh bisa menjadi seperti tameng. Pertama, karena kamu nggak harus ikut drama yang merusak harga dirimu. Kedua, sebagai seorang introvert dan good people, kamu butuh ruang batin yang stabil. Dan itu nggak akan kamu dapat kalau terus memikirkan hal-hal yang di luar kendalimu. Ketiga, kamu harus menjaga energimu. Orang baik sering kehabisan tenaga karena terlalu tulus mengejar sesuatu yang ternyata menyakitkan. Padahal, kalau kamu lepaskan dengan kepala tegak, kamu justru sedang menang dengan cara yang paling elegan. Kemudian, ini tentang kelas. Mengabaikan hinaan, penolakan, atau kehilangan dengan tenang dan tanpa perlawanan terbuka, itu tanda kekuatan dalam diam. Nggak semua orang bisa menang dengan cara yang seelegan itu. Kalau kamu merasa relate, aku sudah membuat video yang membahas hukum ke-36 ini lebih dalam, lengkap dengan contoh-contoh di kehidupan nyata. Kamu bisa tonton untuk memahami cara menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bab 3 untuk mengetahui cara mempraktekkan hukum kekuasaan dengan etika dan ketulusan. Kita sudah membahas 5 hukum kekuasaan yang relevan untuk seorang introvert dan good people. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata tanpa merasa seperti orang manipulatif? Pertama, kuasai diri sendiri sebelum menguasai orang lain. Sebelum kamu menerapkan hukum-hukum dari buku ini, penting banget untuk paham siapa dirimu, apa batasanmu, dan apa prinsip yang nggak bisa ditawar. Yang kedua, bermain strategis tanpa kehilangan hati nurani. Strategi bukan berarti kamu harus licik, kamu hanya sedang mengatur langkah dengan cara yang bijak. Contohnya,
Hukum keempat, bicara seperlunya. Dengarkan lebih banyak, bukan supaya kamu bisa mengontrol percakapan, tapi supaya kamu bisa memahami orang lain dengan lebih dalam. Mereka akan menghormatimu karena kamu hadir dengan kesadaran, bukan karena kamu banyak bicara. Kemudian hukum ke-9, menang lewat tindakan. Kalau kamu merasa suara dan idemu tidak didengar, jangan buang energi untuk meyakinkan orang lewat debat yang panjang. Tunjukkan hasilmu, biarkan karyamu berbicara lebih keras daripada suaramu. Kemudian hukum ke-36, abaikan hal yang tidak bisa kamu miliki. Ini bukan soal pura-pura tidak peduli. Ini tentang membebaskan dirimu dari obsesi yang menyakitkan. Kamu berhak memilih ketenangan daripada mengejar sesuatu yang nggak akan pernah kamu miliki. Menurutmu, apakah aku gila? Mungkin kita harus memahami bahwa bukan hukum-hukumnya yang jahat, tapi bagaimana kita menafsirkannya. Kalau kamu memakainya dengan niat baik, hasilnya juga akan memberi kebaikan. Cinta membuatku gila. Sekarang kita tahu bahwa mencapai kekuasaan tidak harus dengan memanipulasi atau kehilangan prinsip. Justru kekuatan terbesar adalah ketika kamu bisa mencapai tujuan tanpa mengorbankan jati diri. Emang iya.